Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar semua? Bapak harap masih sehat ya, masih dilindungi oleh Allah, juga masih melindungi diri ya dari segala macam pandemi yang sedang terjadi sekarang. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang modal ya, yaitu can dan could ya. Dua-duanya itu digunakan untuk menyatakan kemampuan ya. Misalnya saya bisa menari, I can dance ya, atau saya bisa mengaji misalnya, I can recite Al-Quran ya. Kemudian ada could ya. Kalau beda can sama could itu adalah can itu masih bisa, could itu dulunya bisa, sekarang mungkin tidak bisa lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang asking for help atau meminta tolong. Nah, asking for help juga menggunakan modal yang sama, yaitu can dan could. Oke, yang pertama, bagaimana cara meminta tolong dengan menggunakan can? Cara melakukannya adalah, can you help me? Nah, bisakah kamu membantu saya? Nah, can you help me ini dia adalah base-nya ya. Ini biasanya kalimat permintaan tolong yang paling simple, yang paling pendek ya, artinya tidak spesifik. Nah, bagaimana kalau kita ingin spesifik? Misalnya kita ingin orang membantu kita untuk kita misalnya minta bantuan untuk dibukakan pintu atau membuka pintu ya. Kita bisa bilang, can you help me open the door? Ya. Bisakah kamu membantu saya membuka pintu? Ya. Jadi tinggal ditambahkan apa yang ingin kita minta bantu. Di sini kita ingin minta bantu dibukakan pintu. Maka kita taruh open the door. Nah, kemudian can you help me ini kan terlalu panjang ya. Jadi sebenarnya bisa kita singkat. Bagaimana cara menyingkatnya? Kita buang help me-nya ini. Nah, ya. Nah, jadinya can you open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Nah, sama ya. Cuman yang bawah itu lebih simple karena sudah dipotong. Jadi kita ambil can you-nya saja, kemudian langsung kita masukkan apa yang ingin kita minta tolongkan ya. Misalnya kita ingin minta tolong ambilkan pulpen misalnya ya. Maka ambilkan pulpen itu, ambil itu take ya. Pulpen mana yang diambil? Misalnya kita mau ambil pulpen yang itu ya, the pen. Maka kita taruh the ya, biar spesifik. Misalnya kita mau minta bantu kawan kita, tolong ambilin pulpen aku bentar. Pulpen aku berarti my pen ya. Ini biar lebih mudah. Take my pen ya. Maka kita tinggal bilang, can you take my pen? Nah, take my pen. Ya. Bisakah kamu ambilkan pulpen saya? Nah, begitu caranya ya. Jadi tinggal kita tulis can you, kemudian kita tambahkan apa yang ingin kita minta tolong. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjawab kalimat meminta tolong ini?
Jadi cara menjawabnya itu ada banyak, cuman Bapak hanya memberikan beberapa di sini ya. Kita bisa jawab dengan sure, ya. Artinya iya. Nah, jadi kita mau menolong. Atau kita bisa jawab dengan yes. Nah, artinya kita juga mau menolong. Atau misalnya kita nggak bisa, misalnya nggak mau tolong, misalnya nggak bisa tolong ya, maka kita bilangnya I'm sorry I can, ya. Nah, kita bilangnya I'm sorry I can. Pak, kenapa nggak no Pak? Di sini kan ada yes. Nah, untuk menolak itu nak, dia lebih baik dengan mengatakan maaf. Maaf nggak bisa ya, daripada kita bilang langsung enggak, karena itu agak tidak sopan ya, menyakiti hati orang itu ya, tidak baik menyakiti hati orang lain ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke could. Oke, selanjutnya kita masuk ke could ya. Nah, jadi sebenarnya caranya sama saja. Jadi can you kita berganti menjadi could you, ya. Misalnya seperti ini, could you help me? Artinya juga sama, bisakah kamu membantu saya? Ya. Atau misalnya kita ingin spesifik sama seperti tadi ya. Tadi kan can you help me open the door? Ini tinggal kita ganti jadi could you help me open the door? Nah, kita ingin kawan kita ambilkan pulpen ya. Sama juga dengan can you, juga bisa dipotong, tinggal kita buang help me-nya ya. Intinya can you sama could you itu sama kalau dalam untuk meminta tolong. Nah, jadi misalnya seperti ini, could you take my pen ya, dan lain sebagainya. Nah, cara jawabnya juga sama, mesti sama seperti yang tadi. Nah, kalau memang sama, kenapa bisa ada dua? Oke, untuk menjelaskannya kita pergi ke sebelah sana dulu ya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa bisa ada dua, can you sama could you? Kenapa nggak pakai can you saja atau nggak pakai could you saja? Emang bedanya apa? Kalau nggak ada beda kan ngapain dibedakan ya? Oke, yang pertama di sini kita lihat ada can you, ada could you ya. Artinya memang sama, cara menggunakannya juga sama. Cuman ya, yang can you itu bisa dipakainya untuk teman sebaya ataupun orang yang lebih muda ya. Karena kalau kita pakai can you itu sifatnya tidak formal ya. Macam kalau kita bicara sama orang aku sama ki. Nah, itulah itu can you ya. Kemudian kalau could you itu dia biasanya kita pakai untuk orang yang lebih tua ya. Misalnya kita mau minta tolong sama ayah kita misalnya, atau minta tolong sama abang kita ya, maka kita pakai could you. Atau minta tolong sama guru kita misalnya, maka kita pakai could you. Atau sama orang asing ya. Nah, orang asing mana? Bule Pak ya? Bukan ya. Orang asing di sini maksudnya orang yang tidak kita kenal. Misalnya kita baru sampai ke kota baru, misalnya kota apa misalnya ya. Misalnya kita nggak pernah pergi ke kota itu, maka kan kita minta tolong ya, maka kita pakai could you ya. Karena could you ini sifatnya dia lebih sopan, lebih formal ya. Kalau ini aku sama ki istilahnya, kalau yang ini saya sama kamu ya, lebih sopan. Nah, untuk lebih mudahnya di sini Bapak sudah menuliskan beberapa percakapan singkat ya. Yang pertama itu ada antara si Ali sama si Muiz ya. Berarti orang ini bisa kita bilang kawan ya. Maka dia pakai, si Ali pakai can you ya, karena mereka teman sebaya ya.
Dibilang sama si Ali, "Can you close the window?" Bisakah kamu tolong tutup jendela? Dijawab sama Muiz, "Sure." Nah, ya, sama seperti tadi. Can you, kemudian apa yang ingin kita minta tolongnya. Ya. Kemudian yang kedua, ada si Yuni meminta tolong kepada Yunis mother. Yunis mother artinya mamanya si Yuni. Ya. Maka si Yuni karena minta tolong sama mamanya kan lebih tua, maka dia pakai could. Ya. Maka bagaimana cara dia meminta tolong? Dia bilang, "Could you help me cook?" Bisakah kamu menolong saya memasak? Nah, dijawab sama mamanya, "Yes, of course." Ya. Jadi karena mamanya lebih tua, maka si Yuni pakainya could you. Kemudian yang terakhir ada father and me. Ya, ayah dan saya. Ya, ayah minta tolong sama saya. Diminta tolongnya pakai can you. Kenapa? Karena saya itu lebih muda daripada ayah. Ayah lebih tua dari saya. Ya, maka dia minta tolongnya, "Can you feed the chicken?" Bisakah kamu memberi makan ayam? Jawab, "Sure." Ya, oke, baik ya. Oke, Bapak harap bisa dimengerti. Untuk tugasnya nanti akan Bapak kirimkan ke grupnya. Ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.